saat aku masa kuliah gitu. IPK aku itu hampir sempurna. Waktu lulus pun aku adalah best graduate di lulusan aku di HIUGM. Lulusan aku tuh tahun 2014 gitu. Terus aku juga aktif banget di klub debat, udah menang banyak banget piala, dan aku selalu latihan debat dan lain sebagainya. Aku juga kerja sambil ngelatih debat, sambil punya laundry, dan jadi memang udah nih banyak banget nih sisi positif gitu. Nah, tapi at the same time aku tuh orang yang suka freedom. Aku suka saat aku lagi nggak sibuk latihan debat, aku tuh suka pergi ke klub gitu buat joget sampai pagi. Aku suka aja gitu, suka aja nari-nari gitu. Gak ada alasan yang aneh, dan aku tidak melihat tempat itu sebagai tempat yang wah ini tuh buruk banget gitu. Itu tergantung kamu ngapain. Kalau kamu kesana terus kamu joget-joget terus apa salahnya gitu. Aku ngelakuin itu sampai pagi. Nanti sampai pagi aku tidur 2 jam, terus aku ujian dan aku tetap dapat A gitu loh. Cuma itu tuh dilihat sebagai sesuatu yang buruk gitu. Seorang mahasiswa berprestasi itu adalah harus orang yang alim, harus orang yang kelakuannya tuh bener-bener sopan, harus perempuan yang mengikuti standar-standar itu gitu. Padahal kita tuh sangat unik, kita adalah manusia yang unik, kita harus mengenal diri kita harus tahu apa yang kita suka, hidup seperti apa yang kita mau. Karena tanpa menjadi otentik, kita nggak akan pernah bisa hidup bahagia. Di Indonesia tuh kita tuh suka banget untuk pura-pura dan jaga image. Jadi orang itu harus nurut, harus baik, harus sopan, harus alim, harus sukses. Pokoknya harus sesuai template gitu, template yang ada di sana. Padahal setiap manusia itu punya keunikan masing-masing dan kita punya cara sendiri bagaimana kita mencintai hidup. Tapi itu tuh nggak boleh. Indonesia itu berdosa lah kalau kita pengen punya definisi sendiri gitu dalam mencintai hidup. Budaya untuk bisa jujur, budaya untuk jadi diri apa adanya, budaya untuk jadi otentik, itu tuh sesuatu yang bener-bener tabu dan gak boleh di Indonesia. Dulu waktu aku tumbuh dewasa gitu ya, aku udah sangat berprestasi, udah gak tahu lagi kalau harus berprestasi seperti apa lagi gitu untuk mamaku gitu atau untuk orang tua aku. Tapi setiap aja saat aku pulang ke rumah yang ditanya adalah, kamu udah mulai sholat belum? Kamu udah mulai jadi anak yang religius belum? Gitu. Jadi apapun yang aku lakukan itu tuh gak akan pernah cukup sampai aku memenuhi template yang mereka inginkan dari seorang anak gitu. Dan aku adalah orang yang sangat dari dulu enggak religius karena aku memang tidak merasa relevan dengan agama, dan itu adalah pemikiran aku gitu loh yang nggak bisa aku paksain. Dan sayangnya aku juga bukan anak yang suka pura-pura. Jadi ditanya seperti itu aku cuma bilang aja, ya mama mau tahu beneran, kayak mama tahu sih jawabannya, yakin mau aku jawab, ntar nyakitin mama lagi. Aku jawabnya kayak gitu kan, karena memang aku nggak suka pura-pura dari dulu. Aku adalah begini apa adanya, mau disukain ya silakan, nggak disukain juga nggak apa-apa gitu, karena aku sayang sama diriku dan aku seperti ini. 3 hal yang dilakukan oleh keluarga toksik yang harus bikin kamu bangun batas sekarang juga. Pertama, membuat kamu merasa bersalah agar kamu selalu bisa dikontrol. Contohnya, kalau kamu tidak melakukan ini, berarti kamu egois. Kalau kamu tidak melakukan ini, maunya mereka, berarti kamu gak sayang sama keluarga. Mereka mau ngontrol kamu dengan cara membuat kamu selalu merasa bersalah kalau tidak mengikuti kemauan mereka. Yang kedua, menyakiti dengan kata-kata. Kamu itu pasti gagal. Bisnis yang kamu punya itu gak akan berhasil. Bahkan kadang-kadang menyumpahi keluarganya sendiri. Semoga kamu segera kecelakaan ya. Atau kata-kata seperti ini. Yang ketiga, kalau ini udah terjadi, ini tanda-tanda yang paling jelas, yang udah jelas banget kamu harus bangun batas. Yaitu saat mereka tidak bisa diajak diskusi. Jadi, kalau ngekritik kamu, terdepan dan paling berprestasi. Kalau ngomongin kesalahannya, wah nggak bisa tuh. Belum bahkan dibahas, baru mulai mau ngomong, mereka udah langsung meletus kayak gunung berapi. Kalau kamu mengalami ini, saatnya kamu membangun batas dengan keluarga-keluarga yang toksik. Karena untuk membangun hidup yang kamu mau, kita butuh energi yang luar biasa besar, dan akan habis terus energi kita kalau kita berhadapan dengan orang-orang toksik seperti ini. Follow akun ini kalau kamu sudah sadar ini saatnya membangun hidup yang kamu mau. Partai-partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik, DPR juga termasuk. Dengar ya, kalian saat ini berhadapan dengan generasi yang berbeda. Kita bukan lagi generasi seperti kalian yang gampang dipecah belah, yang tidak punya ilmu pengetahuan, yang bisa termakan sama narasi-narasi emosional. Kita semua bisa melihat, bisa menimbang karena kita melek dengan informasi dan informasi sangat terbuka. Udah impossible, tidak ada cara untuk bisa membungkam masyarakat di saat media, di saat dunia sudah sangat digital seperti ini. Jadi udah, jauhkan segala drama, nggak usah jadi acting gitu ya, karena ini kalian bukan pemain sinetron, kalian juga bukan selebritas, jadi nggak usah lagi acting harus nangis, harus ini, harus itu. Aksi, kita minta aksi, kita nggak butuh permintaan maaf, kita nggak butuh air mata,
Kalian harusnya tersinggung saat kalian nangis-nangis di depan rakyat, karena sudah bukan lagi tangisan, tapi darah sudah berceceran dari rakyat itu sendiri. Dan yang kita minta adalah kalian dengarkan suara kita. Sampai saat ini, partai-partai yang cuma bisa nangis-nangis, yang cuma bisa minta maaf, ingat kalian, kita generasi mendatang, kita tandain mereka satu-satu dan akan kita melengsarkan mereka dari pemerintahan selanjutnya. Karena mereka hanya bisa berdrama tapi tidak bisa beraksi. Kalian masih punya waktu ya, masih ada beberapa hari, jadi masih ditunggu. Apakah kalian berani memecat anggota-anggota kalian yang arogan? Minta maaf tidak cukup. Kalau minta maaf cukup, bisa nggak kita nggak usah bayar pajak terus minta maaf sama pemerintah? Waktu aku kecil dan masih tinggal di rumahku di Pamulang, aku adalah anak yang sangat sakit-sakitan. Bahkan dokter waktu itu bilang kalau aku tuh nggak akan pernah bisa jadi anak yang akan tumbuh normal. Aku punya masalah pencernaan, aku selalu pusing, aku selalu lemes. Pokoknya banyak banget penyakit-penyakit yang waktu itu tuh aku hadapin waktu aku masih kecil sampai masa remaja. Dan ternyata setelah aku keluar dari rumah, ternyata aku anak yang sehat-sehat aja. Jadi segala GERD, segala apa macam-macam itu hilang satu-satu tanpa aku berobat ke dokter gitu. Jadi setelah aku telusuri lebih dalam, pikiran dan tubuh kita itu tuh sangat amat berhubungan. Jadi saat ada momen-momen traumatik yang terjadi ke kita, kadang-kadang itu momen itu tuh tersimpan di badan kita karena ternyata badan kita itu menyimpan memori atas trauma-trauma yang tidak pernah diproses gitu. Nanti di komen aku akan share beberapa buku yang kalian bisa baca tentang psikosomatis gitu ya, atau The Body Keeps Score. Jadi badan kita tuh inget apa yang pernah terjadi walaupun mungkin otak kita nggak inget. Makanya kita sakit-sakitan, makanya kita punya banyak penyakit di badan gitu, dan semua, dan beberapa itu ternyata memang arahnya dari trauma di pikiran, dari mental kayak gitu. Dan aku ternyata jadi manusia yang lebih sehat lagi, lebih sehat lagi, lebih sehat lagi saat aku udah ke terapi. Karena pelan-pelan yang adanya tadi stuck di kepala, di perut, di mana-mana itu mulai terurai satu ke satu, dan aku mulai bebas dari kesakitan di badan aku yang disebabkan oleh mental aku yang saat itu sangat rusak. 6 bulan depresi sampai nggak bisa kerja dan bolak-balik ke rumah sakit jiwa. Kalau nggak ketemu orang ini, mungkin aku nggak akan pernah bisa jadi seperti sekarang. Dari segala tekanan yang ada di masa lalu, ternyata membuat aku jadi depresi. Mulai dari keluarga yang selalu minta uang, stres dari kerjaan, tabunganku habis, tekanan dari sana-sini datang bertubi-tubi, sampai akhirnya aku depresi dan bahkan pernah terpikir untuk mengakhiri hidup. Ternyata bertahan di luar negeri sambil harus jadi tulang punggung keluarga adalah seberat itu. Sampai akhirnya aku pergi ke terapi dan juga join grup terapi dengan metode breathwork dan hipnoterapi yang dilakukan oleh Mbak Indri yang memang sudah internationally certified. Di sana aku belajar untuk mengenali emosi-emosi yang ada dalam tubuhku yang selama ini sudah aku pendam dalam-dalam. Dan ternyata rasanya seplong itu. Gak cuma kita mengeluarkan emosi, tapi kita juga diajarkan melalui hipnoterapi untuk mengubah message yang negatif dari sebuah kejadian menyedihkan dalam hidup kita menjadi message yang positif, sehingga yang tadinya luka akhirnya menjadi kekuatan di dalam tubuh aku. Sejak saat itu, aku bisa jadi lebih fokus untuk mencari solusi setiap ada masalah dan gak lagi tenggelam dalam emosi-emosiku. Aku gak mau ngerasain hebatnya terapi ini sendirian. Dulu, setiap terapi aku harus datang ke Bali dan bayar sesi sebesar 1,5 juta. Tapi saat ini, kita bikin sesinya lebih affordable, hanya 500.000 untuk kalian datang secara offline langsung di BSD. Mbak Indri yang tadinya biasanya aku temuin di Bali, saat ini ada di BSD dan bisa melakukan event ini bersama-sama dengan kalian. Jadi, yuk join sebelum kehabisan spot. Ternyata foto aku udah masuk nih ke feednya Ahmad Syahroni. Ahmad Syahroni punya duit sebanyak itu, bisa beli Cybertruck, bisa beli beberapa motor mewah, ketua Harley Davidson kalau nggak salah katanya di Indonesia. Uang sebanyak itu nggak bisa membeli kamu keberanian, nggak bisa membeli kamu nyali, nggak bisa membeli kamu akuntabilitas untuk bertanggung jawab sama perkataan kamu. Jadi ternyata kamu diundang, nggak berani datang, tapi nontonin gitu ya. Fans berat ternyata sama aku ya. Nggak apa-apa, bagus. Semoga keberadaan aku bisa mengajari kamu cara berargumen yang baik dengan data, dengan logika, dan dengan empati terhadap penderitaan yang dirasakan masyarakat. Apakah uang kamu yang sebanyak itu nggak mampu membeli kamu empati?
Teman-teman, lihat nih ya, uang itu bukan segalanya. Orang yang uangnya udah nggak ada serinya, yang petantang-petenteng, pamer kekayaan di tengah kemiskinan masyarakat, dan mati empatinya, ternyata nggak bisa membeli dia keberanian untuk bertanggung jawab sama kata-katanya sendiri loh. Yang aku tanya kan kata-katanya dia. Terus kedua nih ya, dia nanya nih, ngepost foto aku gitu kan, di feednya. Bagus, sembah kalau bisa foto aku. Lagi lomba debat di Denmark. Aduh, apa nggak bisa baca? Prestasi debat aku itu udah 10 tahun yang lalu. Aku nggak sedang lomba debat di Denmark. Aku sedang kerja, saat ini aku adalah strategi manager di perusahaan paling sustainable di dunia. Namanya Vestas. Apa yang aku dilakukan di sana? Aku adalah ahli strategi untuk membantu perusahaan agar bisa memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bisnis. Perusahaan aku terbesar di marketnya di dunia dan paling profitable di dunia. Itu yang aku lakukan di Denmark. Apa yang kamu lakukan di rumah mewahmu?